Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Wahyu Agung Sulpila dengan NPM 2011-08-0445. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan saya yang berjudul Studi Kasus pada Anak Usia Pubertas tentang video call seks. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, ada baiknya saya memberikan pengertian terhadap kasus yang saya bahas, yaitu tentang video call seks. Nah, video call seks adalah komunikasi antara laki-laki dan perempuan, di mana para pelanggan berkomunikasi dengan menampilkan aksi pornografi melalui video secara live. Pandangan Undang-Undang Pornografi tentang video call seks tersebut, menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, terdapat larangan bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, memperbanyak, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Memuat, yang pertama ada pesenggaman, termasuk pesenggamaan yang menyimpang. Kedua ada kekerasan seksual. Ketiga masturbasi atau onani. Yang keempat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Kelima alat kelamin. Keenam pornografi. Pornografi yang dimaksud adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma dan kesusilaan masyarakat. Tujuan identifikasi kasus. Tujuannya adalah untuk mengetahui video call seks tersebut muncul sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang. Kemudian ada sasaran studi kasus, yaitu sasarannya peserta didik sekolah menengah pertama. Kemudian untuk metode dan alat pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menjelaskan secara deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan video call seks yang dilakukan oleh siswa bersifat menyimpang. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisa. Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil pengamatan terhadap siswa dan juga dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku video call seks tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku melakukan video call seks ini karena adanya faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sesi wawancara berlangsung, peneliti juga bertanya tentang di mana pelaku mendapatkan ide melakukan video call seks. Pelaku juga terjun ke dalam dunia video call seks karena adanya faktor lingkungan dan ekonomi yang membuat dirinya melakukan hal seperti itu. Dengan melakukan video call seks bertujuan untuk mencari pundi-pundi uang dan kurangnya kontrol dari keluarga, menjadikan peserta didik tersebut dapat dengan bebas melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang. Selanjutnya ada diagnosis. Faktor yang menyebabkan siswa melakukan video call seks diantaranya, yang pertama ada karena faktor orang tua. Yang kedua, siswa tersebut tergiur karena mendapatkan bayaran. Yang ketiga, faktor dari ajakan teman. Selanjutnya ada prognosis. Dampak yang terjadi pada peserta didik jika tidak segera diketahui dan diatasi, maka kemungkinan yang akan terjadi pada peserta didik adalah yang pertama, menjadi korban dari revenge porn atau menjadi pelaku dari sektorsi. Revenge porn adalah sebuah distribusi atau penyebaran gambar eksplisit secara daring maupun secara luring tanpa adanya persetujuan oleh mantan pasangan, orang lain yang bertujuan untuk membalas dendam.
Dampaknya sangat besar bagi mental seseorang yang dapat membuat seseorang merasa malu bertemu dengan orang lain, merasa dikucilkan. Kasus ini seperti biasanya terjadi pada remaja-remaja yang sedang berpacaran. Biasanya perempuan yang selalu menjadi korban dari kasus ini. Faktornya bisa karena memiliki kepercayaan tinggi terhadap pasangan sehingga ketika memberikan foto-foto yang vulgar kepada pasangannya, yang membuat foto tersebut bisa menjadi ancaman bagi pihak wanita. Kemudian kasus pemerasan yang sering dilakukan pelaku kejahatan. Kasus ini seperti awalnya menipu orang lain dengan modus foto perempuan yang menawarkan foto maupun video yang vulgar kepada laki-laki, kemudian meminta si laki-laki untuk memperlihatkan alat kemaluannya dan ketika itu sudah terjadi, pelaku langsung mengancam korban dengan mempublikasikan foto tersebut ke publik. Yang kedua, menjadi pelaku dari penipuan. Tidak jarang seseorang yang menjualkan jasa video call seks melakukan penipuan untuk melakukan keuntungan pribadi. Pada aplikasi micet, salah satunya, tempat dari penjualan jasa seksual seperti ini, bahkan seringkali ditemukan penipuan-penipuan yang dilakukan seseorang dengan modus video call seks. Selanjutnya ada treatment, yaitu bentuk penanganan pelecehan seksual, yaitu hal yang dapat dilakukan oleh guru BK dalam menangani siswa, antara lain yang pertama menjalankan konseling personal, membangun komunikasi dengan siswa, menerapkan kontrol perilaku berskala, dan membangun kolaborasi dengan orang tua. Yang kedua, konselor membangun komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Yang ketiga, orang tua dan pihak di sekolah membuat batasan pertemanan, memberikan kegiatan positif, melakukan pendekatan keagamaan, melakukan pendampingan, dan kolaborasi dengan wali kelas. Yang keempat, dalam penanganan yang dilakukan oleh orang tua, ketiganya menyampaikan adanya perubahan yang terjadi pada perilaku anak. Yang terakhir ada follow up, yaitu pihak konselor dan orang tua peserta didik memiliki peranan untuk memberikan perhatian yang lebih intensif dan berkesinambungan kepada konseli. Tindak lanjut yang dilakukannya yaitu dengan cara menggunakan, pertama, orang tua memberikan perhatian dan juga pengawasan kepada peserta didik. Yang kedua, konselor memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya dan untuk membantu mengatasi permasalahannya. Ketiga, melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki klien dan memberikan alternatif-alternatif pemecah masalah. Sampailah kita pada di penghujung, yaitu tentang kesimpulan. Faktor penyebab siswa melakukan video call seks disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, karena faktor ekonomi. Alasan utamanya melakukan video call seks karena ekonomi dari keluarga yang kurang memadai, sehingga secara alternatif lain dengan menjual harga dirinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu karena faktor pergaulan yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam penyimpangan. Faktor ini biasanya membuat seseorang ikut terlibat dalam penyimpangan yang ada di lingkungan. Yang terakhir, faktor kurangnya kontrol dari orang tua. Faktor penyebab kenakalan remaja tidak lepas dari hubungan dengan orang tua. Tidak jarang ketika anak kurang kontrol, maka ia akan bersikap tidak selayaknya pada lingkungan. Seksualitas yang didasarkan oleh suka sama suka membuat kekosongan hukum tidak bekerja maksimal. Ranah privasi seseorang yang pada dasarnya menyimpang sangat sulit diberantas. Apabila dibiarkan, maka telah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan bisa membuat generasi penerus akan menjadi ikut-ikutan. Oke, cukup. Itulah hasil dari laporan saya tentang studi kasus pada anak usia pubertas tentang video call seks.